Sebuah kisah kakak beradik dengan latar kehidupan yang berbeda. Sang adik harus dibutakan oleh misi balas dendam sang kakak. Terus dan terus masuk, jauh ke dalam dunia arus bawah, menjadi seorang bos gangster. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin Suwarni Channel dalam lanjutan cerita Manhwa BXXX part 28. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga kesehatan keberkahan menyertai kita semua. Cukup kita langsung masuk ke alur ceritanya ya. Chapter dibuka dengan penampakan wajah dari kakek Lee Sung-min dalam poster kampanye pencalonan gubernur. Kita bisa lihat bersama Lee Sung-hak tidak puas terhadap foto pada poster kampanye itu dengan berkata, "Terlihat tua dan jadul, aku lebih suka foto seperti ini." Jeon-ho yang menjadi ajudan dari Lee Sung-hak kala itu menanggapi dengan berkata, "Tidak terlalu buruk, itu sangat cocok untukmu tuan. Foto serius memang bagus untuk berkampanye." Lantas, Lee Sung-hak meresponnya kembali, "Jika memang benar, aku harap ini akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu ini akan menjadi rencana bagus untuk bermain gangster bersama kalian." Dalam masa-masa akhir kepemimpinan Lee Sung-hak, dunia bawah menjadi sangat kacau karena Lee Sung-hak sendiri sibuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat untuk bisa masuk ke dalam dunia perpolitikan. Itulah mengapa kemarin kita diceritakan wilayah Hilhak kedatangan tamu dari wilayah lain dan kedatangan Wang Hao yang menamai dirinya sebagai pemimpin Riyadh dari Cina. Sebelum akhirnya Jeon-ho pamit pergi meninggalkan Lee Sung-hak, ia melaporkan sesuatu kepada tuannya. "Oh iya tuan, Huan saat ini sedang pergi ke wilayah Guanak." Sun-hak yang mendapat laporan ini lantas bertanya, "Guanak maksudmu? Ada masalah apa di sana?" Dengan melirik dan senyum di wajah, Jeon-ho meresponnya dengan mengatakan, "Soal itu bukan masalah yang besar, biar kami yang membereskannya. Tuan fokus saja pada strategi kemenangan. Shin Mimin pindah ke pertarungan Taehyung dan Wang Hao kembali ya." Di mana kedatangan dari Huan telah menyelamatkan nyawa dari Taehyung yang hendak ditebas oleh Wang Hao. Setelah Huan memperkenalkan dirinya, terlihat Wang Hao yang tersenyum kecil di wajah, lantas mencoba menyerang dengan tendangan kaki kiri. Tapi Huan meninju dengan keras lutut dari Wang Hao ini. Bersamaan karena tangannya telah bebas, Wang Hao segera menyabetkan goloknya tersebut ke arah Huan. Terlihat bagaimana efek tinjuan keras Huan membuat kaki Wang Hao merasakan sakit yang luar biasa. Dalam hati Wang Hao berkata, "Jabingan, aku tidak menduga dia akan melepaskan kunciannya dan langsung meninju kakiku." Melihat musuh yang dihadapinya cukup lumayan dan bersenjata, Huan tidak bisa meremehkannya. Kemudian mengambil sebuah kursi yang ada dan berkata, "Ngomong-ngomong ini restoran, jadi tolong jangan berisik." Terlihat bagaimana Wang Hao dengan serius memasang kuda-kuda sempurna demi melawan Huan dari Gudo. Kemudian dengan cepat Wang Hao menghunuskan goloknya ke arah Huan. Tapi serangan cepat ini masih bisa dihindari oleh Huan ya cuy. Tak berhenti, Wang Hao membalik ke arah serangannya dan jelek. Kali ini Huan menghalaunya dengan kursi yang ia pegang dan segera menyingkirkan kursinya yang telah menancap golok dari Wang Hao. Huan yang terfokus menyingkirkan kursinya ini memberi sebuah kesempatan terbuka bagi Wang Hao untuk menyerang. Dan sebuah tendangan pun berhasil mendarat pada pipi Huan. Tampak Taehyung dan keroco yang lain sedikit panik kala Huan terkena serangan telak pada wajahnya ini dengan mengatakan, "Sialan, dia terkena serangan pada wajahnya." Namun bagi Huan sendiri, serangan ini bukanlah sesuatu yang berarti, di mana terlihat dirinya masih bisa untuk berdiri dan menatap tajam kepada Wang Hao. Setelah itu, terlihat bagaimana Huan dan Wang Hao yang ingin beradu tinju. Namun belum sempat kedua tinjuan ini saling beradu, Wang Hao merasakan sakit yang luar biasa pada tumpuan kaki kanannya. Hal ini disebabkan oleh pertarungan sebelumnya dengan Taehyung. Saat dirinya mencoba menangkis tinjuan keras dengan kaki kanannya,
Karena hal inilah, Huan berhasil mendaratkan tinjuan kerasnya tepat di pipi kiri Wang Hao, membuat kini Wang Hao terkapar tidak berdaya. Tapi juga Huan merasakan sakit karena tadi telah terkena tendangan dari Wang Hao ya. Melihat kondisi ini, anak buah dari Huan lantas bertanya dengan mengatakan, "Apa Tuan baik-baik saja?" Huan kemudian mencoba menggoda bawahannya dengan berkata, "Dasar kalian ini, tentu ini sakit. Kalian harus berhati-hati dengan orang ini." Karena belum sempat Huan menyelesaikan perkataannya, Taeyong dengan semangat menawarkan dirinya untuk mengawasi Wang Hao. Bagaimana jika aku saja yang mengawasinya setelah ini? Tapi tawaran tersebut ditolak oleh Huan karena dirinya sendiri yang akan mengawasi Wang Hao dengan membawanya pulang bersama. Sebelum akhirnya pergi, Huan sedikit tertarik oleh sosok Taeyong dengan bertanya, "Apakah dulu kau pernah belajar boxing?" Dengan menyeringai, Taeyong merespon bahwa benar ia dulu pernah menjadi seorang atlet profesional. Sembari mencabut golok milik Wang Hao yang tertancap, Huan memberikan sebuah nasihat kepada Taeyong dengan mengatakan, "Dengar apa kataku. Saat kau sedang berkelahi, sebisa mungkin untuk tidak terpengaruh oleh apapun di sekitarmu. Fokus saja pada pertarungan, karena jika kulihat dari caramu memukul, itu sudah lumayan kuat." Tentu Taeyong yang baru saja bergabung dengan organisasi Yilhak merasa senang kala dirinya dipuji oleh orang nomor 1 di Gudo. Dengan mengatakan, "Terima kasih Tuan." Scene berlanjut, terlihat Wang Hao yang sudah mulai sadar dari pingsannya tampak kebingungan. Di sisi lain terdengar suara yang mengatakan, "Hei, apa kau mencari golokmu?" Adalah Huan yang berkata demikian. Sembari menyiapkan sebuah hidangan untuk menenangkan situasi, Huan lantas berkata, "Kemarilah dan makan bersamaku, tapi kau harus menjawab pertanyaan dariku." Di sini Wang Hao tampak kesal karena tiba-tiba ia sudah berada di kediaman Huang. Dengan nada mengumpat, ia berkata, "Apa kau pikir bisa seenaknya menyuruhku, ha? Hentikan omong kosong ini dan berikan senjataku. Kau tahu kau hanya menang karena keberuntungan." Huan lantas merespon ocehan Wang Hao ini dengan singkat, tapi tetap saja, "Di sini akulah pemenangnya, jadi tutup mulutmu itu." Mendengar hal ini, Wang Hao hanya bisa mengumpat dengan menampilkan mimik wajah kesalnya. "Jabingan." Huan lantas berkata, "Jika kau bersikeras untuk bertarung, setidaknya makanlah ini dulu dan jawab pertanyaanku." Kali ini kemarahan Wang Hao sudah tidak bisa untuk dibendung kembali dan serak. Wang Hao menyampar semua makanan yang tersaji di meja sambil mengatakan, "Apa kau bercanda?" Dengan mimik wajah yang menyeramkan, Wang Hao lantas mengancam Huan dengan mengatakan, "Kalau tidak salah dengar, namamu Huan, bangun kau. Tapi jika kau ingin mati dengan cepat, kau bisa duduk." Perlahan Huan bangkit dari tempat duduknya dan merespon ocehan dari Wang Hao, "Jika kita bertarung lagi, apa kau pikir kau bisa menang, ha?" Setelah Huan berkata demikian, Wang Hao tidak tahan lantas bersiap menyerang melepaskan tinjuannya. Sembari berkata, "Akan aku pastikan kau akan kalah kali ini." Tampak juga Huan yang tidak tinggal diam melihat gerakan serangan dari Wang Hao. Di momen ini tiba-tiba mereka kedatangan seseorang. Itu adalah seorang anak kecil yang telah bangun dari tidurnya, di mana ia berkata, "Ayah, ternyata ayah sudah datang." Lantaran kedatangan anak ini membuat Huan tidak fokus dalam pertarungan dan membiarkan serangan dari Wang Hao mengenai dirinya. Perkelahian akhirnya berhenti antar keduanya dan anak kecil ini bertanya, "Apa ayah bertarung lagi?" Kemudian sembari membereskan makanan yang berserakan di lantai, anak ini menyuruh untuk jangan bertarung lagi. "Ayah pernah bilang, jika aku tidak nakal dan menurut pada ibu guru, itu akan membuat ibu kembali. Jadi kumohon hentikan pertarungannya. Aku rindu ibu." Ternyata anak kecil ini adalah Gujun saat masih kecil ya. Mendengar anaknya berkata demikian, membuat Huan tak tega lantas berkata, "Baiklah Gujun, ayah tidak akan berkelahi lagi." Tapi di sini Wang Hao masih belum bisa untuk meredakan emosinya walau kedatangan Gujun kecil. Dirinya malah berkata, "Hei, apa aku terlihat seperti teman ayahmu?" Tapi Huan di sini segera merangkul Wang Hao, mencoba untuk membuat anaknya tenang sembari berkata, "Benarkan teman, kita tidak akan berkelahi lagi." Terlihat Wang Hao yang hanya bisa terdiam melihat tingkah dari Huan ini ya cuy. Kembali scene ke masa sekarang, di mana kita dibawa ke sebuah tempat pemakaman dan terlihat Wang Hao yang sedang mengunjungi makam seseorang lantas berkata lirih, "Huan." Kemudian setelah itu
itu, dalam momen sunyi ini terdengar suara langkah kaki, membuat Wang Hao melirik ke arah sumber suara tersebut sembari berkata, "Siapa di sana?" Begitu terkejutnya Wang Hao kala tahu yang datang adalah Gu Jun. Di sini Gu Jun hanya bisa terdiam melihat makam ayahnya telah dikunjungi oleh seseorang yang ia pernah kenal dengan berkata, "Bukannya kau?" Tampak bagaimana Wang Hao kemudian menyapa Gu Jun dengan mengatakan, "Ternyata itu kau ya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dalam kondisi seperti ini." Namun dalam hati Wang Hao berkata lain ya cuy, dengan bergumam, "Ini sungguh menyebalkan, kenapa juga harus datang bersamaan ke makam ini?" Tak lama Gu Jun membungkukkan badannya sambil berkata, "Aku tidak terlalu ingat, tapi Anda adalah teman ayahku kan? Aku sedikit mengingat pernah melihat Anda saat kecil dulu." Di sini Wang Hao pura-pura tidak tahu dengan mengatakan, "Benarkah?" Lalu bergumam dalam hati, apakah dia tidak tahu siapa aku sebenarnya? Terlihat bagaimana Gu Jun memberi salam penghormatan kepada mendiang ayahnya tersebut, membuka sebuah botol minuman beralkohol dan mengatakan, "Ayahku dulu begitu amat menyukai minuman ini. Oleh karena itu aku akan meminumnya hari ini." Di sini Wang Hao masih berpura-pura dengan merespon perkataan Gu Jun. "Oh, ternyata Huan suka minuman itu ya." Dan Gu Jun yang kembali merespon, "Sejauh yang aku ingat seperti itu." Scene mimin pindah kembali ke masa 13 tahun silam. Setelah keributan yang terjadi di kediaman Huan, kita diperlihatkan dua buah botol minuman, lantas terdengar suara yang mengatakan, "Bagaimana rasanya? Rasa alkoholnya cukup kuat kan?" Ternyata orang yang sedang berminum-minum itu adalah Huan dan juga Wang Hao. Tampaknya setelah perkelahian mereka di rumah, Huan mengajak Wang Hao untuk sedikit bersantai dahulu dengan mengajaknya ke sebuah kedai. Di sini Huan sepertinya mengingat perkataan anaknya yang sangat merindukan ibunya. Dengan menuang minuman tersebut tidak dengan gelas kecil melainkan gelas besar, membuat Wang Hao bertanya, "Apa seperti itu caramu meminumnya?" Namun karena Huan sudah tidak peduli lagi, ia merespon dengan berkata, "Entahlah, aku lebih suka seperti ini. Rasanya sedikit lebih manis." Setelah berkata seperti itu, tampak Huan sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Terlihat bagaimana cara ia menuang sudah berceceran. Mendengar hal itu, Wang Hao kemudian menirukan cara Huan menuang, sembari menyeringai. Di sisi lain, koki dan waitress bar tempat mereka minum membicarakan kedua orang ini. Orang gila macam apa mereka? Ini sudah malam kedua setelah mereka datang. Terlihat banyak botol minuman yang telah mereka habiskan ya. Kemudian Wang Hao mencoba untuk mengarahkan pembicaraan ke arah dunia arus bawah dengan berkata, "Kau tahu, di Incheon reputasimu dan kudu dari Yilhak cukup terkenal. Tapi aku penasaran, dengan kekuatan macam itu, kenapa kalian tidak pernah bisa untuk mencapai puncak Seoul? Membuatku penasaran seberapa kuat mereka yang berdiri di puncak itu, dan harus sekuat apa diriku untuk memperoleh posisinya tersebut." Huan lantas meletakkan gelasnya dengan cara yang cukup keras, sembari berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak memperoleh posisiku ini karena aku kuat. Siapapun yang berada di posisi ini haruslah menjadi kuat." Mendengar jawaban yang sedikit ambigu dan penuh makna tersirat, Wang Hao merasa bingung cuy dan bertanya, "Apa yang sedang kau bicarakan, ha?" Tapi belum hingga Huan menjelaskan maksud perkataannya, ia keburu tidur cuy. Karena teman minumnya telah tumbang, Wang Hao kemudian hendak pergi, mencoba sedikit bersantai dengan membakar sebatang rokok, sembari memikirkan perkataan yang diucapkan oleh Huan soal siapapun orang yang berada di posisi puncak, mau tidak mau harus menjadi kuat. Namun kemudian Wang Hao dikejutkan oleh seseorang yang berteriak kepadanya, membuat Wang Hao menatap orang tersebut. Ternyata orang yang berteriak ini adalah Sun Mong dan berkata kembali, "Sepertinya aku tidak salah orang. Kau punya tato di bagian lengan dan area kepala. Pasti itu kau, orang yang sedang banyak dibicarakan, yang mencoba membentuk organisasi baru." Dengan santai, Wang Hao menjawab Sun Mong, "Tebakanmu benar, memangnya ada apa?" Mendengar respon yang begitu angkuh, Sun Mong tanpa berlama-lama lagi langsung menyerang Wang Hao dengan tendangan terbangnya. Sambil berkata lirih, "Berani-beraninya kau membuat organisasi baru di wilayah ini." Namun Wang Hao malah tersenyum atas serangan ini sembari mengatakan, "Tidak buruk. Apa ada lagi serangan yang lebih dari ini?" Mengetahui serangannya tidak begitu berarti apapun
kepada Wang Hao, Sun Mong bergumam dalam hati, hebat juga orang ini, dapat menahan tendangan andalanku. Tak lama tiba-tiba sebuah serangan datang dengan mengincar tubuh bagian perut Wang Hao, dan bam, Wang Hao terpental hingga menabrak tempat sampah penuh akan botol minuman bekas. Serangan tadi merupakan serangan dari anggota Yilhak yang lain mencoba membantu Sun Mong. Dia bernama Dokbae, masuk dalam elit Gudo dengan peringkat ke-8. Setelah serangannya berhasil dalam membantu Sun Mong, Dokbae di sini merasa tidak enak dengan berkata, "Apa seharusnya aku tidak usah ikut campur Hyung Nim?" Tapi Sun Mong meresponnya dengan mengangkat jempol sembari mengatakan, "Tidak Dokbae, kau melakukannya dengan baik." Dalam posisinya ini, Wang Hao hanya bisa mengumpat atas serangan mendadak dari Dokbae. Jabingan, apa-apaan ini? Kemudian Sun Mong menjelaskan kepada Wang Hao yang merasa kebingungan dengan berkata, "Kami ini adalah bagian dari Gudo, dasar bodoh." Di sini Wang Hao mencoba berdiri ya cuy, sambil juga menyiapkan senjatanya. Senjata dari pecahan beling dengan menyelipkan di sela-sela genggaman jari jemarinya. Lantas menyeringai berkata, aku mengerti sekarang. Ternyata Gudo tidak hanya satu orang. Biar ku tebak, kalian pasti bersembilan. Seperti namanya 9 elit Gudo dari Yilhak." Setelah berkata demikian, Wang Hao melesat dengan cepat mencoba menyerang Sun Mong. Tampak sebuah goresan tipis mengenai lengan Sun Mong yang sudah mencoba menghindarinya. Karena kuda-kuda Sun Mong lemah, dengan mudah Wang Hao membuatnya terjatuh. Dengan cepat Wang Hao mengunci pergerakan Sun Mong, menahan kepalanya dengan tangan. Dokbae yang melihat kakaknya dalam keadaan yang seperti itu tidak tinggal diam dengan mencoba berlari ke arah Wang Hao. Melihat pergerakan Dokbae, Wang Hao melepaskan kunciannya terhadap Sun Mong dan bam, Dokbae terkena tendangan knee atau lutut dari Wang Hao ya cuy, membuat ia harus jatuh tersungkur ke belakang. Sun Mong lantas mencoba membantu adiknya bangun cuy, dan Dokbae yang mencoba menenangkan situasinya dengan berkata, "Aku tidak apa-apa, tapi apa-apaan orang ini, skill bertarungnya tidak bisa dianggap remeh." Saat mereka berdua telah berdiri, Wang Hao dengan wajah menantang berkata, "Mari kita lanjutkan." Kali ini bersama mereka saling mendekat untuk sebuah serangan yang menegangkan, tapi harus terhenti karena terdengar suara seseorang yang sudah berdiri di belakang Wang Hao. "Apa yang kalian lakukan?" Ternyata suara itu dari Huan yang sudah tersadar dari mabuknya cuy. Melihat sosok Huang, sontak Sun Mong kaget dan Dokbae yang langsung memberi salam hormat kepada Hyung Nim-nya itu. Juga Wang Hao yang menyapa Huan. Kau rupanya." Hal ini tentu membuat kaget Sun Mong dengan mengatakan, "Apa yang kau bilang barusan? Apa kau pikir Hyung Nim itu temanmu, ha?" Saat telah berada di hadapan Huan, Wang Hao mencoba menyalakan rokoknya kembali dan berkata, "Kupikir kau berbeda, tapi ternyata sama saja. Organisasi itu tidak lain adalah ilusi yang dibentuk oleh orang-orang lemah yang tidak yakin akan kekuatannya. Dan ya, semoga kelak kau akan mengerti hal itu." Lalu Wang Hao kemudian melangkah pergi. Tapi sebelum melangkah jauh, Huan memanggilnya dan melemparkan senjata golok sambil bertanya, "Kita akan sering bertemu, ambil itu." Dan cerita pun berakhir. Ya, walau banyak flashbacknya, tapi kita jadi tahu sejarah dari berdirinya organisasi 4 pilar yang berdiri di masa sekarang. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu keseruannya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.